Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana menjadi tersangka ijazah palsu. Ia diduga tak pernah menyelesaikan kuliahnya, tapi justru punya ijazah sarjana. Penetapan Wagub Heliana tersangka ijazah palsu diumumkan Mabes Polri Senin malam. Heliana menjadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan gelar akademi yang diduga tidak benar. Meski demikian, kuasa hukum Heliana menampik status tersangka. Pasalnya, sampai saat ini pihak Heliana belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Mabes Polri. Beberapa bulan lalu, Heliana dilaporkan seorang mahasiswa karena dugaan ijazah palsu. Heliana sudah menjalani pemeriksaan Mabes Polri bulan November lalu. Terima kasih masih di Sindo Siang. Pemirsa, bintang film dewasa Bonnie Blue menghina bendera merah putih viral di media sosial. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI akan melaporkan Bonnie Blue ke kepolisian London. Viral di media sosial, aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pickup di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI meminta dugaan pelecehan bendera merah putih oleh bintang film dewasa Bonnie Blue ditindaklanjuti dengan tindakan tegas. DPR juga mendorong KBRI London menempuh jalur diplomasi secara formal kepada otoritas setempat. Saya melihat dugaan pelecehan terhadap bendera merah putih oleh WNA dengan nama Bonnie Blue adalah sebuah hal yang sangat serius. Bendera adalah simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Maka itu setiap dugaan tindakan yang merendahkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan sikap jelas dengan melakukan deportasi dan itu mencerminkan komitmen kita dalam menjaga martabat bangsa. Akan tetapi kasus yang serupa muncul kembali dan dilakukan oleh pihak yang sama dan kali ini dilakukan di luar jurisdiksi hukum Indonesia. Maka itu kami menekankan pentingnya jalur diplomasi dalam hal ini KBRI London agar segera melanjutkan pelaporan dan juga menyampaikan keberatan kita karena pelecehan terhadap simbol negara tidak dapat diterima, akan tapi kita juga harus menjaga hubungan bilateral antara kita dengan United Kingdom. Persidangan kasus korupsi yang melibatkan anak Riza Khalid, Muhammad Khairi Riza memasuki agenda memeriksa saksi-saksi. Jaksa menuduh bahwa Khairi Riza telah melakukan persekongkolan dalam pengadaan kapal angkut minyak dan gas untuk Pertamina. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, jaksa memeriksa 2 orang saksi yang mendukung pembuktian terkait dengan pengadaan 2 kapal. Jaksa menilai ada indikasi pengaturan dalam pelelangan sehingga kapal-kapal asing tidak bisa mengikuti lelang pengadaan kapal. Dalam proses pelelangan banyak dokumen pelelangan yang tidak dipenuhi oleh Jenggala Nasim, tapi tetap diloloskan oleh panitia. Ini kan secara SOP dan proses pengadaan mereka ini sudah menyalahi ketentuan proses pengadaan, dan ini sangat menguatkan dakwaan kita bahwa dalam proses pengadaan kapal ini sudah ada kuat dugaan bahwa semua melalui proses rekayasa para terdakwa. Kapal Jenggala Nasim maupun kapal Jenggala Bangun 21 itu ada indikasi melalui proses pengaturan, di mana salah satunya di kapal Jenggala Nasim itu mensyaratkan adanya kapal berbendera Indonesia. Nah, ini kan di set sedemikian rupa sehingga kapal-kapal asing lainnya tidak bisa mengikuti proses pelelangan pengadaan kapal yang dibutuhkan oleh PT KPI.
Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek kembali ditunda. Terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim absen karena masih dalam pemulihan pasca operasi. Sidang pertama yang mana dulu? Izin yang mulia, keterangan dokter yang merawat pasca operasi. Jaksa penuntut umum menyampaikan Nadiem tengah menjalani pemulihan pasca operasi akibat pendarahan. Majelis Hakim akhirnya menunda sidang hingga 5 Januari 2026. Namun Hakim mengingatkan jika Nadiem kembali mangkir, maka dokter yang merawatnya wajib hadir di persidangan. Kasus dugaan korupsi laptop Chromebook merugikan negara hingga lebih dari 2 triliun rupiah. Nadiem diduga menerima aliran dana ratusan miliar rupiah, sementara 4 terdakwa telah menjalani sidang. Adapun 1 tersangka masih buron. Penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. KPK membawa sejumlah berkas dan dokumen yang ditemukan di ruang kerja Ade Kuswara. Penggeledahan berlangsung selama 7 jam sejak pukul 12.30 hingga 19.57 waktu Indonesia Barat di kantor Bupati Bekasi, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Penyidik KPK mencari barang bukti lain terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara. Penyidik KPK membawa sejumlah koper dan kardus berisikan barang bukti berupa dokumen dan berkas. Sedikitnya, puluhan mobil KPK datang untuk menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel usai operasi tangkap tangan pada Kamis 18 Desember lalu. Pemirsa, setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap izin proyek Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade Bupati diperiksa bersama dengan sang ayah yang juga merupakan tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Jahmada Girsang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girsang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai dengan prosedur hukum. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Saksi ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi ada cert. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit atau sidang gugatan publik terkait dengan dugaan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo ditunda. Sidang ditunda lantaran hakim menemukan adanya ketidaksinkronan pada bukti-bukti yang diajukan penggugat. Perkara ini diajukan 2 alumnus Universitas Gadjah Mada yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Sementara untuk tergugat 1 yakni Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia, tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Dr. Wening, serta tergugat 4 adalah Polri.
bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat hari ini setelah dilakukan penelitian secara seksama oleh majelis hakim, ada yang tidak sinkron, maka untuk menghindari masalah di kemudian dalam hal memberikan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan putusan, maka pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan ulang atas bukti-bukti surat yang semula dijadwalkan hari ini supaya disampaikan melalui ekot pada sidang pada tanggal 30 Desember yang akan datang. Saya berharap pengadilan ini besok menyajikan LCD proyektor. Jadi karena pembuktian ini harus melalui serangkaian pemeriksaan, tidak cukup kalau itu hanya disampaikan secara manual kasat mata saja. Jadi saya ingin di pengadilan nanti dihadirkan LCD screen dan LCD proyektor biar diuji. Diplomat senior Indonesia Dino Patijalal mengkritisi Menteri Luar Negeri Sugiono agar bisa meluangkan waktu lebih banyak dalam memimpin institusinya. Saat ini menurut Dino, Kemlu membutuhkan sosok kepemimpinan. Diplomat senior Indonesia Dino Patijalal melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam video berdurasi 9 menit lebih yang diungkap di akun media sosialnya, mantan Wamenlu di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyampaikan 4 kritik dan pesan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap diplomasi Indonesia. Kritik pertama Dino ditujukan pada aspek kepemimpinan Sugiono di Kemlu. Ia meminta Menlu meluangkan waktu lebih banyak untuk secara langsung memimpin Kemlu yang saat ini sangat membutuhkan leadership. Dino pun menyampaikan sejumlah keluhan yang diklaimnya didapat dari sejumlah perwakilan KBRI. Dewasa ini banyak sekali KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun dan ketika terjadi pun para kepala perwakilan tidak banyak mendapat strategic direction. Banyak diplomat yang kinerjanya drop karena anggaran dipotong drastis. Dan banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong untuk berinisiatif karena merasa tidak akan direspon dari atas. Bahkan kabarnya banyak duta besar kita yang sulit menemui Menlu kalau mereka pulang di tanah air. Dan resikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada follow-up-nya atau tidak terfollow up dengan baik. Dan juga ada resiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita. 3 poin lainnya berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri Menlu kepada publik, relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, dan keterbukaan Menlu terhadap kerjasama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional. Kritik Dino ini pun langsung menuai bantahan, salah satunya dari Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam akun media sosialnya, Pigai menyebut kritik yang dilontarkan Dino Patijalal tidak berdasar dan justru mencerminkan sikap arogansi elit. Bahkan menurut Pigai, banyak dubes dan diplomat mengatakan baru kali ini Indonesia dipandang dunia. Sementara itu, Dubes RI untuk Kazakhstan Fazrul Rahman menilai Menlu Sugiono sudah berusaha keras dan bekerja sangat baik memimpin Kemlu sekarang. Salah satunya yakni penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia yang didukung Sugiono. Kita ke informasi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 hari ini. Sesuai dengan PP nomor 49, penetapan UMP berdasarkan alfa dalam rentang 0,5 hingga 0,9%. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan saat ini perhitungan sudah mengerucut dan sedang mempersiapkan keputusan gubernur. Meski belum ada nominal pasti, Pramono menegaskan penetapan UMP DKI Jakarta akan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49, di mana nilai alfa ditetapkan berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.
Jika dihitung berdasarkan nilai alfa, maka nilai kenaikan UMP 2026 Jakarta mulai dari Rp5.600,73 juta hingga Rp5.781.000. Rencananya pengumuman besaran UMP 2026 akan dilaksanakan hari ini. Yang jelas bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP nomor 49. Sehingga dengan demikian itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan. Pemirsa, harga emas Antam hari ini melonjak tajam. Kenaikan mencapai Rp29.000 per gram. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa minggu terakhir. Tak hanya harga jual, harga buyback atau jual kembali juga ikut naik menjadi Rp1.144.000 per gram. Kenaikan dipengaruhi harga emas dunia yang sedang naik, serta meningkatnya permintaan menjelang libur Nataru. Bagi ibu-ibu yang sudah punya emas, ini bisa menjadi momen tepat untuk menjual dan ambil keuntungan. Namun bagi yang baru ingin membeli, sebaiknya pikirkan matang-matang. Harga yang tinggi bisa jadi kurang menguntungkan untuk investasi jangka pendek. Tapi emas tetap menjadi pilihan aman untuk simpanan jangka panjang. Jadi, ibu-ibu wajib memantau terus harga emas dan bijak dalam mengatur keuangan keluarga. Libur Nataru sudah di depan mata. Apakah sudah banyak warga yang menuju luar Jakarta via tol Cikampek? Mari kita monitor bersama dengan rekan Amrina Rida dan juru kamera Sadu Santo yang sudah ada sejak pagi hari tadi berada di pinggir tol Cikampek. Amrina, apakah kendaraan warga sudah ada peningkatan jalur menuju luar Jakarta? Iya, Syamar, kalau misalnya kami lihat situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada siang ini nampaknya masih kondusif dan juga ramai lancar, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga sebaliknya, begitu ya, dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Kami memantau sejak pagi tadi belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga kendala yang menyebabkan kemacetan di kedua ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini. Memang, Syamar, kalau kami melihat begitu ya, berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, untuk volume kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini memang sudah mengalami peningkatan. Pada hari ini pukul 9 pagi saja sudah ada sekitar 13.000 kendaraan yang masuk dan juga melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini. Dan hari ini pun juga diprediksi akan menjadi salah satu puncak arus Nataru, begitu ya, di mana hingga nanti malam diprediksi akan ada lebih dari 45.000 kendaraan yang melintas. Ini memang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa, di mana peningkatannya di antara 5% hingga 7%, Camar dan juga pemirsa. Nah, tentunya untuk mengantisipasi adanya lonjakan dan juga kepadatan, dari pihak Jasa Marga bekerja sama dengan Korlantas Polri nantinya akan menerapkan rekayasa lalu lintas. Salah satunya ini adalah rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana akan mulai diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70 mulai pada pukul 4 sore nanti. Nah, untuk penerapan kontraflow ini bersifat situasional, disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas. Nanti apabila volume kendaraan yang melintas lebih dari 5.500 kendaraan selama beberapa jam berturut-turut, maka akan diterapkan. Dan dikarenakan berlaku secara situasional,
normal, maka belum tentu diberlakukan kontraflow tersebut, Camat dan juga pemirsa. Tentunya bagi pengendara yang akan melakukan perjalanan, terutama melewati jalan tol Jakarta Cikampek ini, dihimbau untuk memantau akun media sosial dari Jasa Marga dan juga Korlantas Polri untuk bisa mengetahui pemberlakuan dari rekayasa lalu lintas tersebut, dan juga bagi semua pemudik begitu ya, dihimbau untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga kesiapan armada agar bisa sampai di tujuan dengan aman. Sementara demikian, kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Aurina, selamat bertugas kembali.